Ini kebobrokan pengadilan kita itu yang harus kita perbaiki, Pak. Jadi jangan kita membela yang tidak benar itu. Bang Teddy. Bayangkan orang mengatakan saya baik-baik saja, terus dihukum 4 tahun penjara, koruptor itu dihukum ringan. Di mana letak keadilan? Wajar nggak masyarakat tidak mempertanyakan bahwa ada ketidakadilan dalam proses pengadilan kita ini? Ya. Jadi banyak kejanggalan yang saya meyakini kalau itu dalam proses hukum itu bersandar dengan fakta yang ada, insya Allah bertiga bebas. Habib Rizik, Habib Hanif maupun Dr. Rakob. Nuansa ketidakadilan dalam kasus Habib Rizik Syihab sudah dirasakan publik. Melihat dan mendengar hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dapat menghadirkan keadilan hukum yang sebenarnya terhadap Habib Rizik Syihab yang tetap divonis 4 tahun penjara dalam kasus suap Rumah Sakit Umi oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Anggota DPR RI ini menyatakan nuansa ketidakadilan dalam kasus Habib Rizik Syihab sudah dirasakan publik sejak awal. Pasalnya, apabila Habib Rizik Syihab dipidana karena dinilai menutupi hasil swab COVID-19, faktanya ada beberapa pejabat negara atau menteri yang juga menutupi dan tidak secara terbuka menyatakan dirinya terkena COVID-19. Dan untuk mereka tidak diproses hukum sama sekali. Masyarakat sudah merasakan ketidakadilan ini sejak awal kasus ini diproses. Dan juga dalam kasus-kasus lain yang dikaitkan dengan HRS. Bahkan Majelis Hakim dalam kasus kerumunan juga mempertimbangkan adanya praktek ketidakadilan yang jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip hukum yang universal, yaitu prinsip equality before the law. Wakil Ketua MPR mengatakan bahwa seharusnya rasa ketidakadilan ini dapat diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan mengkoreksi putusan pengadilan tingkat pertama. Tetapi vonis banding yang dikeluarkan justru tidak mencerminkan hal itu. Padahal kasus Habib Rizik Syihab yang menyita perhatian publik ini seharusnya bisa menjadi momentum bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan institusi penegakan hukum. Termasuk Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sendiri yang sekarang ini sedang menuai kritikan tajam karena mengkorting vonis terhadap terpidana kasus suap Joko Chandra dan Jaksa Pinangki. Terpidana suap yang jelas menghadirkan kebohongan, menghadirkan kehebohan, dan merugikan negara malah diberikan keringanan hukum dan remisi. Tetapi terhadap Habib Rizik yang sama sekali tidak merugikan negara, tidak menyuap atau menerima suap, malah tidak diberikan keringanan hukum, malah diperpanjang masa penahanannya. Dan tuntutan keadilannya ditolak di tingkat banding dengan Pengadilan Tinggi menguatkan vonis tahanan selama 4 tahun terhadap Habib Rizik Syihab. Ini kebobrokan pengadilan kita itu yang harus kita perbaiki, Pak. Jadi jangan kita membela yang tidak benar itu. Bang Teddy. Bayangkan orang mengatakan saya baik-baik saja, terus dihukum 4 tahun penjara, koruptor itu dihukum ringan. Di mana letak keadilan? Wajar nggak masyarakat tidak mempertanyakan bahwa ada ketidakadilan dalam proses pengadilan kita ini? Sekalipun demikian, Hidayat Nur Wahid atau Wakil Ketua MPR mengapresiasi langkah Habib Rizik dan tim hukumnya yang mengikuti dan mentaati proses hukum dengan akan mengajukan kasasi. Hidayat Nur Wahid berharap agar MA dapat mengoreksi putusan-putusan di tingkat pertama dan tingkat banding yang tidak mencerminkan keadilan tersebut. Saya masih percaya hakim-hakim agung yang akan memeriksa perkara ini. Mereka yang tidak di bawah intervensi instansi manapun, mereka memiliki kredibilitas dan komitmen hadirkan keadilan. Mereka memiliki independensi dan kebijaksanaan sehingga dapat melihat adanya ketidakadilan dalam kasus ini dan berani mengkoreksinya. Apalagi MA selaku lembaga Judex Juris yang memeriksa penerapan hukum, bukan Judex Fakti yang memeriksa fakta.
tentu bisa mengelaborasi perdebatan terkait apakah memang Habib Rizik telah menyebarkan berita bohong soal kesehatannya dan apakah itu menimbulkan keonaran sebagaimana yang diyakini oleh majelis tingkat pertama dan banding. Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahwa pada sidang di Pengadilan Negeri, ahli hukum pidana Profesor Muzakir telah mengingatkan bahwa perbuatan HRS belum dapat dikenakan delik tersebut. HNW mengutip pandangan Profesor Muzakir yang mencontohkan ketika ada seseorang ditanya kondisi kesehatannya setelah melakukan tes usap antigen. Lalu kemudian dijawab sehat karena merasa sehat, maka hal tersebut bukan termasuk ke dalam kategori menyiarkan berita bohong. Pasalnya, ketika yang bersangkutan dihadapkan pada situasi saat itu sehat, maka memang faktanya begitu, berarti tidak bisa dikatakan bohong. Selain itu, seperti yang dituturkan oleh para saksi ahli pidana dan bahasa yang dihadirkan dalam persidangan, mereka menyatakan bahwa tindakan Habib Rizik tersebut bukan menyiarkan kebohongan, tapi pernyataan manusiawi yang mungkin keliru tapi bukan berbohong. Pandangan ahli pidana Profesor Muzakir yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya di bidang hukum pidana beserta 5 ahli lainnya, juga ahli bahasa dari UI, Franz Assisi, seharusnya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim di MA untuk berlaku bijak dengan mengkoreksi dan menghadirkan keadilan yang substansial, mengabulkan tuntutan permohonan dan membebaskan Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan. Pungkasnya, Ustadz, ulama kiai yang dianiaya, yang dikriminalisasi, yang dituntut ke pengadilan, kita bela semua. Takbir! Takbir! Para habaib, wabil khusus Habib Rizik, kita bela. Takbir! Dari awal saya sudah bilang, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada Presiden Jokowi, saya bilang, apa yang saya bilang kepada beliau, Habib Rizik ini kriminalisasi, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang diada-adakan, bukan suatu kenyataan. Nanti saya bilang kalau kayak begini modelnya dibawa ke pengadilan, insya Allah saya misalnya jadi advokat yang membela beliau. Takbir! Saya tidak ingin mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dugaan saya ini bakal mentah di pengadilan, bakal kalah di pengadilan. Asal saja pengadilan kita benar-benar menegakkan hukum dan keadilan dan tidak di bawah tekanan dari penguasa. Yakin saya.